Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Banser tuku nanas, sing jawab salame sing banter tak dongane, mudah-mudahan utange bin cepet lunas. Yang paling kenceng aminnya, paling gede utangnya. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan cepat naik haji. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, hinggaplah ia di pohon kayu. Siapa yang tak jawab salam, kau doain mudah-mudahan tertimpa kayu. Nah, maka kau jawab salam, ibu. Salam itu salam yang kencang, Pak. Bapak kalau nggak jawab salam, saya doain dia pukul sapu sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Zalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Ibu dikit kali ini orang. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini luar biasa, Pak. Memang di mana-mana pasti kalah bapak-bapak. Maka bapak-bapak paling banyak, ya kan? Yang nampak sama yang nggak nampak, masya Allah luar biasa. Ibu, alhamdulillah. Pertama sekali yang saya muliakan ayah bunda, para alim, para ulama, romo yai, para ustadz wal ustazah, muallim wal muallimah, para masyaikh. Kita doakan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, wabil khusus yang ada di Rantau Pulung SP berapa nih? Itu maksud saya. SP 8. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga sama Allah. Kiai-kiai kita dimuliakan oleh Allah. Bu. Ibu, pengen SP 8 ini berkah? Muliakan ulama. Bu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Maka pantas ketika kita memuliakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz yang ngajarin ngaji di
Ini kadang-kadang giliran ustadz dari jauh dihargai, giliran kiai di kampung yang ngedidik kamu ngaji nggak pernah kau hargai. Antri mereka berhasil. Kadang-kadang aku datang dijemput, masya Allah luar biasa panitia ini keren kali. Penginapan aku dikasih Bu Camat, makan pagi aku dikasih, cuma aku makan sendiri nggak ada yang ngedangin tadi. Tapi keren memang ini panitianya, Bu, the best forever together helikopter blender pokoknya. Tepuk tangan buat panitia. Alhamdulillah. Bunda maaf, yuk kita ulama kita muliakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau para kiai kita panjang umur, amin. Sehat badannya. Wabil khusus sahabat saya, Yai Imam Ghazali dari kemarin nemenin saya, kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, pokoknya paling panjang umurnya. Semua udah mati, tinggal dia sendirian. Yang saya muliakan aparatur pemerintahan, bunda kita yang cantik jelita bagaikan manohara. Kita doain bunda kita, yaitu Bunda Ningsi SPT Tristi Ningsih, ya kan Bun? Betul kan? Ibu tahu nggak sebagai warganya SSTP itu apa? Nah ini dia masalahnya nih. Giliran kau tetangga ada yang belok sedikit, kau keponya luar biasa. Kau nggak pernah tanya sama Bunda Ning ini, ya apa beliau ini? Beliau ini keren Pak. SSTP itu adalah sarjana sains terapan pemerintahan. Wow, kok Pak Ustaz tahu? Baru ku cek Google tadi. Kita doakan mudah-mudahan Bunda Camat kita sehat, terus semangat istiqomah ngebina warga Rantau Pulung. Kalau nggak bisa dibina Bu Camat, binasakan, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkah ya Bunda Camat ya. Sehat Bunda Camat, jangan khawatir Bunda Camat. Saya ceramah juga nggak bakal lama Bunda Camat ya. Kenapa Posat nggak lama? Apa harus lama? Amplop coklat udah kuterima masalahnya. Yang saya muliakan Sahibul Wilayah, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang kedua. Beliau merangkap jabatan sebagai kepala desa, yaitu Bapak Soeharto. Ku tengok di player Soeharto macam, wah kita cocok Pak. Bapak Presiden, saya Wakil Presiden, saya Menteri Dalam Negeri Pak. Betul kan Bunda ya? Saya Menteri Dalam Negeri eranya Pak Harto, betul. Anak-anak sekarang mana tahu? Kenapa nggak tahu? Susah dihafal, dikit-dikit ganti kabinetnya. Keceplosan. Ya, Pak Soeharto, Pak Kades kita mudah-mudahan sehat. Beliau ini keren gadah, ya Pak ya. Ganteng, senyum terus dari tadi. Dia mikir mana kopi ini nggak ada, nama kali nasib jadi Kades di sini. Ya mudah-mudahan Pak ya, Pak Kades kita mudah-mudahan sehat. Amin ya Rabbal. Sungguh cantik anak raja. Sudahlah cantik baik hatinya. Pak Kades memang tampan rupanya. Sudah pantas punya istrinya 2. Ada Bu Kades ada? Bercanda Bu, bercanda. Jangan kau marah. Pulang dari sini nggak tahu jawab Pak Kades kalau kau berantem. Karena memang susah Pak ngelawan istri itu Pak. Dulu teoriku keren Pak. Gampang ngelawan istri itu. Ku bilang begitu aku punya istri, biar bapak itu jadi kepala desa, biar bapak bisa ini, bapak bisa ini, loreng tempeleng istri yang siap salah. Ustadz keliling, saya keliling dari Sabang sampai Merauke, ceramah saya di mana-mana Pak. Wow, inilah itulah maaf. Abah Bu, begitu nyampe, masya Allah, mati aku Bu. Makanya orang yang paling merdeka itu apabila sudah tidak dijajah sama istri. Jadi kita sebenarnya belum berjajah Pak. Ustadz kau tahu kapan kita dijajah? Tengok, jangan pun hidup kita Pak, baju kita dijajah sama mereka Pak, betul Pak. Lihatnya korban penjajahan semua ini. Tengok di lemari, paling banyak baju siapa? Dengar kau Pak, mereka yang pakai, kita setengah mati yang bayar. Jangan ketawa, aku serius ini. Tengok Pak baju kita Pak, ditaruhnya paling bawah itu Pak, Allahu Akbar. Ustadz kau tahu, sama aku dengan kamu Pak.
Allahu Akbar. Makanya Pak, kata guru saya, paling efektif melawan perempuan cuma satu, diam. Anggap aja radio rusak. Allahu Akbar. Tapi mohon maaf Bunda, Bu, ini harus kusampaikan memang Pak. Kita juga jadi laki-laki jangan semena-mena. Serius. Ini memang harus kusampaikan, memang pahit untuk didengar Pak. Pahit, nggak enak sama sekali didengar sama telinga bapak-bapak. Pak, ini harus jujur aku sampaikan ke bapak-bapak. Jangan semena-mena sama perempuan. Hari ini kau kubela ibu, siap kubela. Bu, kau dengar baik-baik, tidak ada agama mengajarkan mulianya perempuan dimuliakan sama Allah, dimuliakan sama Rasul, dimuliakan oleh agama. Tengok, tidak ada kewajiban seorang perempuan masak. Dengar telinga kau Pak. Memang ini panas, nggak enak memang. Ngepel itu, Bu, ngepel itu tugas suami ibu. Memang gak enak Bu Camat, ini harus kusampaikan, tapi ya. Nyuci tugas suami ibu. Dengar kau Pak, jangan pura-pura budak kau. Ngopi tugas suami. Tugas istri itu cuma satu, taat. Apa Bu? Taat. Jadi kalau suami bilang mama ngepel, ingat kau harus taat. Serah aku lah, aku yang ceramah, kalau mau apa kau. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Yang saya muliakan Bapak Kamtibmas, Bapak Ismail ya. Ismail. Bapaknya namanya Bapak Ibrahim. Bapak Lukman. Ini keren Pak Camat. Nama-namanya ini Lukman Al-Hikmah, Lukman Al-Hikmah. Itu Lukman pula ini. Cuma Lukman zaman dulu yang diabadikan dalam Quran, kulitnya itu hitam. Bapak lumayan lah. Bapak pakai skincare kayaknya ini. Pak Ismail juga luar biasa ini. Ya, kalau aku udah lihat mereka berdampingan, damai itu aman. Amin ya Rabbal. Yang belakang juga ya semua Bapak tokoh masyarakat semua. Ini juga nih tim hadroh yang Masya Allah. Aku tahu, kasihan aku lihat tim hadroh ini Pak. Di mana-mana sering ku ceramah Pak, khususnya ke Bu Camat sama Pak Kades. Bapak sama Ibu harus kasihan sama mereka. Dari jam 7:30 mereka gini terus Pak. Apalagi kalau ibu-ibu, nih sahabat saya Mbak Lulu, kasihan ibu-ibu sama tim hadroh. Ibu-ibu tuh kalau hadrohan Pak, ya Allah, tung, ya Allah Pak, vokal sama backing vokal honornya sama. Dari dahulu hingga sekarang backing vokalnya salalalala. Kaum wanita senang berdandan salalalala. Dari pagi sampai sore cuma salalalala. Honornya sama, kurang ajar nih backing vokal memang. Betul Ibu? Kalian harus dikasih honor. Ya, kalau enggak dikasih honor, minta langsung sama Bu Camat. Bu Camat ini baik, luar biasa ini ya. Saya yakin ini beliau ini antusias sama kegiatan-kegiatan agama, apalagi ngeliatin anak-anak nih yang sarung-sarungnya batik ini, Masya Allah jilbabnya macam-macam ini udah lunas belum? Yakin nanti Mbak Lulu dikasih sama Bu Camat, Insya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu Camat kita baik kok sama Pak Kades. Itu tanda-tanda ciri-ciri ceramah menjilat model begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Banser semuanya yang hadir, alhamdulillah. Tapi sayang tadi sama Yai Imam saya bilang tadi Banser ada di pojok sana. Begitu kami nyampe biasanya Banser duluan itu bawa motor. Tapi kami tidak di duluan tadi, cuma turun salaman saya doang. Aduh, aku bilang parah kali ini Bang Banser. Tapi memang mereka ini nggak ada yang tahan. Biar Pak Kades, Bu Camat suruh berdiri 1 jam di sini tahan. Cuma mereka inilah yang tahan ini. Alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan tuh Abang Banser. Maaf Pak, kok Pak Ustadz tahu saya Banser, saya Ansor. Alhamdulillah, ikutin DTD saya. Alhamdulillah Pak, saya itu kemarin tanya ya Imam, saya datang ke ini pakai jaket Banser Pak, bukan main, ada di mobil itu. Kalau Bapak nggak percaya cek di sana, ada di situ. Jaket saya jaket Banser. Wow, keren. Ini pasukan berani perang, takut lapar.
Yang penting Bu Camat, mereka ini cuma dua diperhatikannya. Biar ditugaskan kemana aja mereka siap. Cuma dua yang diperhatikan. Nggak usah dikasih duit. Cuma dua diperhatikan. Satu dikasih makan, yang kedua rokok sama kopi. Selesai urusan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita dikit ngajinya Pak ya. Ini udah mau jam 11, kita tancap gas ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut Ustadz sudah. Itu dia, pintar kamu. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dulu saya pernah diundang ke Rantau Pulung bersama beliau. Nggak tahu tahun berapa itu, lupa. Ya, dulu Bu, pernah aku. Terakhir saya ke Kutai Timur itu kemarin, tablik akbar di Kombeng, Wahau dan sekitarnya, dan Sangkulirang. Alhamdulillah saya ketemu lagi dengan warga Rantau Pulung ini yang luar biasa. Saya yakin di sini Allah tidak memiliki sebuah alasan untuk dimasukkan semua ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya dapat informasi dari Yai Imam. Katanya kalau pengajian di sini Ustadz luar biasa ramai. Ini ada yang dalam masjid nasibnya kasihan betul di dalam, tak lihat wajahku. Di dalam banyak orang, di sini banyak orang. Orang yang senang datang ke pengajian, Allah akan mudahkan langkahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung teriak amin. Macam udah siap kau masuk surga Ibu? Udah siap masuk surga? Kan belum kan, bingung aku. Masuk surga itu syaratnya cuma satu, mati. Walikulli ummatin yadkhulunal jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul Ibu? Setiap umatku masuk ke dalam surga. Yang penting syaratnya jadi umat Nabi. Mau model seperti apapun yang penting jadi umat. Sholatnya seminggu sekali yang penting umat. Kebangetan kau itu. Ya Bu ya, insya Allah. Yang penting jadi umat Nabi, insya Allah kita masuk surga. Urusan perkara waktu kapan dimasukkan surga, ya itu urusan Tuhan. Ngantri dulu juga nggak apa-apa. Tapi luar biasa ini hadirnya banyak sekali. Beda Bu dengan di kota-kota Ibu. Ya, beda. Ibu-ibu BKMT, ibu-ibu muslimat tuh teriak-teriak. Ayo ibu-ibu pengajian, ibu-ibu pengajian, diajakin setengah mati mereka ngumpulin jamaah itu. Serius Bu. Kecuali kalau datang itu macam kayak saya, datang dari Jakarta, oh banyak itu yang datang. Tapi kalau yasinan, roti bulhadatan, dikit yang datang. Serius. Ini biarpun hujan, petir menggelegar, datang mereka Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat Rantau Pulung. Kalau di kota enggak, beda. Beda Bu. Kalau begitu petir menyambar, hujan deras, nggak ada yang mau datang. Beda begitu Pak Kades atau Pak Lurah atau Bu Camat mengumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian itu hujan deras Pak, petir gede Pak. Pagi jam 7.30 tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih, wajib bapak-bapak ibu-ibu sekalian datang ke kelurahan untuk mengambil BLT dan minyak dan lain sebagainya. Itu biarpun petir gede Bu, hujan deras itu Bu. Ibu-ibu kira-kira datang atau enggak? Ya aku tahu muka-muka kau ini. Nah bunda ya, kita gas ya. Saya cuma 4 hal yang akan saya sampaikan. Apa itu Ustadz? Sesuai dengan kita, yaitu berzikir dan bersyukur. Saya mengutip dalam salah satu kitab, yaitu kitabnya namanya Tanbihul Ghafilin, yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais Asy-Syamarqandi. Beliau mengatakan, kata beliau, siapa yang pengen bahagia, siapa yang pengen senang hidupnya, 4 hal yang harus dikerjakan. Apa itu? Pertama, banyaklah syukur sama Allah. Bu, syukur sama Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana mungkin kami tak bersyukur? Kami tinggal di SP 8, SP 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Pak Ustadz. Rantau Pulung yang tadinya tidak terinjak oleh penerangan lampu PDA, alhamdulillah sekarang Pak Ustadz semua udah dikasih sama pemerintah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kita syukur sama Allah. Bu,
Syukur sama Allah, Pak. Pak Ustadz, lalu bagaimana mungkin Pak Ustadz agar kami senantiasa selalu dikategorikan orang yang bersyukur? Mulainya dari mana? Ibu bersyukur punya suami, suami bersyukur punya istri. Maaf Ibu, mohon maaf. Sebab daripada pengajian ini Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Tapi dosa yang kecil. Ustadz, dosa yang kecil itu seperti apa? Ibu cuci celana suami, nemuin duit, diambil nggak bilang-bilang, itu yang diampuni. Tapi di sini kayaknya nggak ada ya Bu ya? Nggak ada yang mau ngaku maksudnya. Itu diampuni Bu. Syukur kita punya suami, kurangi ngomel sama suami. Maaf, dulu di zaman sahabat Pak, ada seorang laki-laki Pak, sahabat Pak, yang apa namanya? Janji sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya istrinya bawelnya luar biasa. Apa dia bilang? Ya Allah, aku berjanji kepada Engkau ya Allah, kalau istriku ini ya Allah 1 jam aja nggak ngomel ya Allah, aku berjanji ya Allah akan kumasukkan istriku ke dalam sumur. Hati-hati kau, serius Bu, betulan. Tapi Pak, apa yang terjadi? Akhirnya itu istri 1 harian nggak ngomel, mau tidak mau karena dia udah ikrar, dimasukkan itu istri ke dalam sumur Pak. 1 minggu dia biasa-biasa aja, begitu 2 minggu Pak udah merasa kesepian. Teriaklah bapak-bapak ini, baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Teriak istrinya dari bawah, aku tak percaya kalau kau kesepian, sejak ku masih ada, kau suka bergendaan. Katanya kerja malam, ternyata selingkuhan. Aku sudah tak tahan, jegam kericuan. Ya Allah, ya Rabbi, ku mati bunuh diri gara-gara kau ini. Masuk ke dalam sumur, akhirnya ini suami nggak terima dia kesepian, diambil itu timbaan Pak, ditimba itu Pak, sampai ternyata yang keluar bukan istrinya, tapi makhluk tinggi besar kepala botak tanpa ada gigi. Ditanya sama suami, kau siapa makhluk yang warna yang botak? Saya adalah makhluk yang menunggu sumur ini. Kenapa kau yang keluar? Terima kasih Pak, kau telah mengeluarkan saya dari tempat ini. Kenapa kau keluar? Aku tidak tahan Pak, di bawah itu ada manusia yang ngomel. Jin aja Pak, jin penunggu sumur aja tak tahan Pak ya. Apalagi model kita-kita ini, udah Masya Allah. Tapi ibu-ibu rantau pulung enggak ya. Ini soleha semua, amin. Itu di sana, di Samarinda. Cuma Samarinda sama rantau pulung dia bekawan, sama aja. Bunda-bundaku yang dimuliakan Allah, yuk kita bersyukur. Bu, dikasih sama suami dikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Maka bapak-bapak juga harus bersyukur. Ini punya istri, kadang-kadang tuntutannya lebih keras bapak-bapak. Kau mah, ingat lo mah, kamu nyual baru punya anak 2 mah, tolonglah bagus-bagus tuh penampilan kau. Pak, kalau ini mereka pengen bagus penampilan, kau modalin lah. Betul ya Bu? Lu bedak meong kau dibelikan, skincare kau belikan, iya kan, ada MS Glow, ada pipa nomor 6 yang kalau dicium sama suami bersin hacis lah. Itu pipa itu Pak. Ada Kelly Bu, cium sama suami nempel tuh nggak lepas-lepas Ibu. Ada pon yang warna merah tuh 36.000, kalau warna kuning 28.000. Ustadz kok tahu? Ya itulah namanya Ustadz gaul. Bu, syukur sama suami, insya Allah. Kalau bunda bersyukur sama suami, kuncinya suami itu kata Quran Bunda ada 2. Quran menyebutkan innahu wasami'ul basir. Tuh Bu, kalau ibu mudah memahami 2 kategori ini, selesai urusan. Innahu wasami'ul basir. Sami itu artinya mendengar, basir itu melihat. Melihat itu adalah surganya para suami, sementara mendengar itu adalah istri.
Tidak ada satu perempuan pun Pak yang hatinya tidak ingin dipuji. Dan mohon maaf, setua apapun suami, selaki-laki ibu, matanya tetap. Makanya biarpun sore-sore dia nongkrong di pinggir jalan pura-pura ngerokok sambil ngopi itu bohong ibu. Padahal lagi nunggu tetangga yang pakai daster kepek. Matanya memang harus didamaikan. Makanya ibu harus cakep, serius. Bu. Tapi Pak, kalau perempuan tuh harus banyak dipuji. Walaupun ini telinga nih, surganya di sini. Masya Allah, Mama cantik banget. Mana ada aku cantik, aku lebih biasa aja. Mulutnya ngomong biasa aja, pelan-pelan dia masuk kamar mandi cari kaca. Ih, betul kak, aku ini cantik. Pret. Betul. Tapi jangan sekali-kali Pak, memang nih perempuan ini misterius Pak. Jangan sekali-kali kalau mereka ngasih pertanyaan kau jawab jujur Pak, mati kita Pak. Istri saya itu kalau nanya nggak pernah saya jawab jujur. Papa, Mama gendut nggak? Jangan kau jawab jujur ibu, Pak. Kalau bapak jawab jujur, habis satu harian kita. Saya jawabnya apa? Papa, Mama gendut nggak? Oh, saya nggak gendut, cuma bajunya aja kekecilan. Ya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Tidak bisa kita tuntut suami, mohon maaf lahir batin bunda. Ini suami luar biasa. Mereka kadang-kadang siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk siapa? Ngurusin anak istri, betul Pak? Makanya suami datang, pulang dari kerja, ibu sambut. Jangan kalah sama pegawai Indomaret. Keren, Rantau Pulung sekarang udah masuk Indomaret. Udah ya Pak ya? Jangan kalah sama pelayan Indomaret. Datang, selamat datang, selamat belanja. Kan asik. Ini suami datang mulut setengah senti. Cemana, ibu nggak pernah merasakan apa yang mereka rasakan di luar sana. Banting tulang, peras keringat, mereka, keringatnya luar biasa Pak. Datang itu pengen bersimpuh kepada orang terkasih. Datang ibu sambut. Biar mereka tambah semangat. Begitu, assalamualaikum. Ih, papa baru datang. Papa. Iya, udah datang. Papa mau ngopi atau nyusu? Emang ada yang salah ya? Kan pilihan kopi dengan susu. Oh, pala saya gini ya. Ibu berarti pikirannya kotor. Ini suami dia bilang biarpun dia capek, Mama aku mau susu aja. Maaf Pak, minum susu itu sunnah nggak? Pak, sunnah nggak? Nih kan? Pak serius Pak. Ini bukan kata saya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih dua pilihan. Ada arak, ada. Rasul milih mana? Berarti itu adalah sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan yang dilakukan oleh Rasul SAW. Berarti kalau kita banyak minum susu, itulah pahalanya yang sangat besar. Ya terserah susunya, mau susu apa terserah. Mau susu beruang boleh, cap enak boleh, apalagi cap. Aku ceramah, aku ke Barat, jamaah bilang, Ustadz Rudini, dulu Ustadz kurus. Ya, dulu aku belum. Ini yang gitu. Sekarang, Masya Allah, Bu. Masya Allah. Pak, banyak-banyak. Bu, Ibu bersyukur, Ibu. Di usia bapak-bapak ini kan, bapak-bapak itu ada 3 fase. Kalau usia saya itu masih memiliki pandangan hidup. Kalau usia bapak-bapak ini pegangan hidup. Kalau kayak imam ini sisa hidup. Lah kalau kayak saya Bunda, dilihat langsung. Kalau model bapak-bapak ini nggak bisa dilihat hidup, dipegang dulu baru. Kalau ya imam dilihat nggak hidup, dipegang nggak hidup, namanya juga sisa. Kurang ajar kau itu. Sallu ala Muhammad. Bu,
Datang suami dilayani, tengok mohon maaf. Kita tengok mbak-mbak kita zaman dulu bunda, ayah. Ya, meskipun belum ada namanya asam manis, belum ada rica-rica, ya kan? Belum ada itu makanannya itu nasi putih, paling mentok telur rebus dibelah jadi 8. Itu paling mentok pak. Itu ada garam, ada lombok yang bijian. Itu udah sesuatu plus kerupuk, itu sesuatu banget mewah. Tengok, begitu makan ditemenin sama istri. Subhanallah, tuh syukur mereka berdua. Lah kalau sekarang mentang-mentang ibu pengajian, mau berangkat pengajian, bilang sama suami, Pak, kalau makan cari sendiri ya, ada di situ semua ya. Kurang ajar kau. Temanin ibu. Kenapa ke orang tua dulu kok ditemanin, takut ada yang kurang. Sambil makan dipegang begini, itu suami. Teriak itu istrinya, Pak, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Aye. Lah kalau sekarang Masya Allah, makanya suami banyak teriak, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Betul bu? Kalau kita disambut luar biasa, akhirnya muncullah hidup sederhana. Kalau udah hidup sederhana, aman itu barang bunda. Betul? Betul? Apapun kalau sederhana aman bunda. Betul nggak? Jadi syukur itu menyederhanakan kehidupan kita, memahami daripada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Itu paling penting pak, kita bisa memilah dan memilih mana yang kita butuhkan, bukan mana yang kita ingin. Sederhana munculnya, ya kan? Masya Allah. Walau makan seder, ikan asin sambal lalap, walau baju sederhana, yang penting tutup aurat. Betul pak? Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, yang penting istri punya 3, gadis dan juga itu sehat atas bawah. Ibu, bu, syukur ya bu ya, insya. Udah berapa kali ngucapin terima kasih sama suami? Pulang dari sini ucapkan terima kasih ya. Biarpun ibu rajin pengajian, sholatnya luar biasa, baca Qurannya keren, tapi ibu durhaka sama suami, jangan pun masuk surga. Demi Allah, nyium surga pun itu tidak akan pernah bu. Pulang dari sini ibu cium ini dia. Ini kadang-kadang istri kita itu pak ya, baik sama istri, sama suami, sama laki lain, jahat sama suami sendiri. Sana bu, sini enggak, biarin. Ustaz Turudin kok mulutnya begitu ya, enggak mau aku undang lagi, biarin, enggak ada urusan. Salahnya ngundang aku, ya kan? Cuma kemarin ada bilang yang begitu pak, apa Ustaz Turudin itu ceramah tuh nyerang perempuan terus, gitu kan? Enggak lama pak, 1 bulan kemudian nelpon saya lagi panitia, Ustaz, bisakah ceramah lagi? Loh, kata panitia nggak boleh ngundang saya lagi. Ya Ustaz, orang yang kemarin sudah mati. Ibu, syukur sama suami. Maaf, tapi jangan biarkan mereka sebagai kunci surga kita. Maaf lahir batin, Allah amanah kepada kita pak. Kita punya amanah pak. Apa amanahnya? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri tanggung jawab suami, anak tanggung jawab suami. Tengok pak, kalau ibu membiarkan mereka subuh lewat siram, jangan biarkan mereka nggak sholat. Tapi ingat, membangunkan suami pun ada akhlaknya. Jangan teriak-teriak, pak bangun subuh, itu namanya marah-marah. Ada tata caranya. Ada. Kalau suami itu udah tidur, subuh dibangunkan biar mereka cepat bangun, ada etikanya. Bangunkan lewat telapak kaki dulu. Pak, bangun pak. Ustaz,
Nggak ada tanda-tanda bangun Ustadz. Telapak kakinya terlalu tebal, naik dikit ke betis. Pak, bangun Pak. Nggak ada tanda-tanda Ustadz. Naik dikit ke paha. Pak, bangun Pak. Ustadz, suamiku tak bangun. Naik dikit ke telinga. Ini mikirnya nenek. Begitu telinga, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, Yasin. Bangun tuh kurang ngajar kau, sangat kau kurang mati kau, kurang ngajar kau. Masya Allah, syukur Bu. Nih, bagaimana cara syukur? Ajak anak kita, keluarga kita kenal dengan Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, syukur. Yang kedua, kata Al-Imam Syekh Abu Lais Asy-Syamarkandi, perbanyaklah zikir, ingat sama Allah. Bu, Pak, yang paling sulit berzikir itu bukan ketika kita sulit ataupun bersedih, tapi yang sulit kita berzikir itu tatkala kita senang dan bahagia. Betul nggak Bu? Banyak orang yang terjadi kecelakaan bukan di tempat jalan yang jelek, tapi di jalan yang penuh yang jangan kemulusan kebagusan. Kenapa? Tancap gas, lupa ngerem, terjadi. Tapi kalau kita dah tahu itu jalannya jelek, kita berhati-hati. Maka zikir yang paling berat bukan pada saat kita sedih ataupun susah, tapi zikir yang paling berat tatkala kita senang. Tapi kalau kita zikir dalam keadaan senang, pahalanya dilipat gandakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya bahas tuh di mobil dengan Nyai Imam. Bapak-bapak bisa berzikir dengan ibu-ibu. Simbiosis mutualisme namanya. Saling menguntungkan Bu Camat. Kapan Pak Ustadz? Begitulah. Serius. Dalam kitab Fathul Izmi itu kan baca sholawat begini itu bisa. Di lampu tembak itu bisa. Kenapa kau ketawa kayak ngerti aja kamu? Ya serius Pak. Bisa. Berzikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fazkuruni azkurukum. Siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadanya. Jadi kalau kita banyak ingat sama Allah, pada saat kita senang, Allah akan ingat kepada kita tatkala kita susah. Bu, Ustadz, zikirnya seperti apa? Terserah bapak-bapak dan ibu-ibu mau zikir seperti apa. Sholawatan boleh, istighfaran boleh, tasbihan boleh, Quranan boleh. Yang tidak boleh kalau nggak berzikir. Lagi masak ibu zikir bisa Bu, pahalanya luar biasa. Bapak-bapak mau nyangkul di kebun sawit zikir bisa, boleh, boleh Pak, pegang cangkul atau lagi dodos itu kan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, boleh, nggak ada larangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Ibu-ibu lagi masak istighfar boleh. Goreng tempe istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Istighfar selesai, tempe gosong. Tapi biarpun tempe gosong, Pak suami datang dari kebun. Kenapa tempe gosong? Istighfar Pak, istighfar. Maksudnya apa? Istighfar Pak, istighfar. Kenapa kok istighfar? Tadi saya goreng tempe baca istighfar. Masya Allah, luar biasa, istriku goreng tempe aja pakai istighfar. Ku makan tempe ini, hitung-hitung makan tempe gosong. Makan Pak, Masya Allah. Dapat zikir. Beda kalau ibu masak nyinggung-nyinggung suami, justru nggak dapat pahala. Meskipun nyinggung itu pakai lagu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke. Hafal juga ibu-ibu ya. Jadi aku harus, masa si aku, astagfirullahaladzim, inggung-inggung Pak, nggak dapat pahala, tapi ibu ngepel, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gendong anak baca sholawat kan keren. Ingat sama Rasul.
Bu, saya punya anak baru satu, istri juga baru satu. Nggak berani aku, Bu, takut. Betul, Bu. Kutimang itu anak bunda, Masya Allah. Nerapkan kayak orang tua kita zaman dulu, Pak. Sifat 20 kutimang-timang. Wujud kita baka mukhalafatul lil hawa disi. Mental anak kita ke sana. Ini kadang-kadang kita pengen anak yang baik itu, tapi maaf, edukasi kita dari kecil sama anak kita bukan zikir istighfar salawat yang kita bacakan, tapi apa? Kelakuan si kucing. Jadi, Bu, Ibu, apalagi lagu yang viral sekarang, rungkat, geng-gengan. Kasihan nanti anak kita jadi rungkat hatinya, Ibu. Bu, tapi ibu Fatimah salatullah salamullah ala to'a rasul. Asik, serius. Bapak begitu tidur dibelai itu kepala istri dengan salawatan, keren. Misalkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kan cakep. Maaf, ibu juga sama, Bu. Jangan pun sholawatan yang panjang, ibu hanya menyebutkan Muhammadku, Muhammadku, aku rindu, itu berpahala. Makanya nama satu-satunya yang disebutkan berpahala cuma nama Nabi kita, Muhammad. Muhammad berpahala. Mau tidur silahkan praktekin, Bu. Jangan banyak-banyak, 21 kali ibu sebutkan itu. Lama-kelamaan dalam waktu kurun 1 minggu, ibu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nangis ibu. Muhammadku, 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 netes air mata kalau udah 1 minggu. Serius. Dan itu ibu sebutkan tidak bakal menimbulkan jealous, cemburu dari suami ibu. Nggak bakal. Muhammadku, mama kenapa kok nyebut-nyebut Muhammad? Ya Allah, Pak, rindu pengen ke Madinah, Pak, sayang sekali dengan Rasul, Pak, kangen sama Nabi, Pak. Masya Allah, mama, ayo mah besok kita sama-sama baca surah Waqiah ya, Maya, biar bisa cepat ke Madinah dan juga ke Mekah. Udah 1 minggu baca Waqiah enggak juga tembus, pindah lagi surahnya ke Ar-Rahman. Baca Ar-Rahman enggak tembus juga, pindah lagi ke surah Yasin. Enggak tembus juga 1 minggu, pindah lagi ke Al-Muluk. Ibu, itu keluarga itu luar biasa soleh dan soleha, Bu. Enggak juga tembus-tembus, akhirnya suaminya membuka lemari, di situ ada surat Tanah. Itu ampuh, Pak, langsung bisa berangkat ke Mekah. Suami nggak bakal cemburu, Bunda. Suami nggak bakal cemburu. Tapi tengok, kalau ibu ganti nama itu dengan namaku, Rudiniku, Rudiniku. Apa nggak jadi itu berantem gitu ya? Ya, banyak zikir, ingat nama Allah. Insya dengan berzikir hati kita akan tenang. Dan ini dalil semua orang rata-rata hafal, rata-rata paham ya. Ala bizikrillahi tatmainul. Zikir, ingat sama Allah. Kalau memang kita setelah sholat nggak bisa zikir, minimal dalam kehidupan kita mau berangkat kerja minimal Bismillahirrahmanirrahim. Selesai acara, selesai pekerjaan, alhamdulillah. Ada batu kena kaki kita, innalillah. Jangan sampai itu batu benda mati disumpahin sama manusia, kurang ajar memang manusia itu. Enggak, innalillahi begitu. Dasar kau batu kurang ajar ya. Ya Allah, batu yang syarahin ibu. Tapi kalau kita berzikir ingat kepada Allah, kita menyandarkan hadza min fadli rabbi, semua kita kembalikan kepada Allah dengan berzikir, membaca rotibul hadat, solawat nariyah, solawat munjiat, dan solawat-solawat yang lainnya. Insya Allah apa yang kita tabung hari ini kelak nanti akan kita panen di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Bu, ibu, Bu, Bu, ada di dalam kitab Duratun Nasihin, Ibu. Satu orang manusia di dunia cuma pernah membaca sholawat sekali. Itu jadi syafaat, Ibu. Sekali, Bu. Pada saat apa, Ustaz? Namanya sholawat petir. Pada saat ada petir tuh, cepat Allah bersolat. Nah itu. Cuma itu aja dari syafaat, Bu. Apalagi model ibu-ibu yang Masya Allah, bapak-bapak yang rajin ke pengajian, baca ratibul hadat, insya Allah dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bu. Pak, yang ketiga, Pak,
Yang ketiga itu kata Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Asy-Samarkandi, kalau pengen bahagia perbanyaklah membaca Qur. Jangan ngajak jauh-jauh, kita mulai dari rumah kita. Ayo Pak, minimal malam Selasa kita Yasin, malam Jumat kita baca Yasin, ya kan? Ayo kita baca Yasin. Coba orang tua dulu Pak, amalannya nggak lepas daripada baca surah Yasin. Surahul Yasin, ruhul Quran. Siapa yang membaca surah Yasin merupakan ruhnya dari Al-Quran. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia di dalam kitab Nasyul Ibad, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, semua orang tatkala ia udah meninggal, laksana mereka itu sedang tenggelam di dalam lautan, dan mereka itu meminta tolong untuk menolong kita, membacalah surah Al-Fatihah, surah Yasin dan lain sebagainya untuk pelampung penyelamat bagi saudara-saudara kita. Amin ya rabbal. Kadang-kadang Ibu, maaf, saya kan sekarang lagi kuliah S3 Ibu. Itu saya punya teman-teman mahasiswa Ibu angkatan saya di S1. Kalah Ibu dengan orang-orang kampung kalau baca Qur'annya. Itu ikro aja Bu, Masya Allah setengah mati. Coba anak-anak di kampung ini, baca Qur'annya Alhamdulillah. Kenapa? Tidak jauh lepas daripada controlling orang tuanya. Suruh ke surau, suruh ke masjid, ke TPA, TPQ dan lain sebagainya untuk baca Qur'an. Bu, saya mau nanya sama Ibu. Ibu kalau seandainya punya anak 3, Bapak punya anak 3. 1, pinter nyanyi. 2, pinter baca puisi. Yang ketiga, rajin baca Quran. Kira-kira tatkala kita pengen sakaratul maut, kembali kepada Allah, yang kita butuhkan anak nomor berapa Bu? Nomor berapa Pak? Nomor 3 Bu. Tapi dalam prakteknya coba tengok, kadang-kadang kita nggak adil. Giliran itu anak kita dikursuskan bahasa Inggris 500.000, 800.000 dibayar itu guru bahasa Inggris. Giliran anak kita sama Pak Kiai dititipkan untuk baca Quran 25.000 aja langsung ngomel kemana, keriting itu bibir. Pak Kiai ya, ini urusan agama lu Pak Kiai ya, harus ikhlas pakai ikhlas. Sangka kau anak Pak Kiai mau dimasukin ke dalam sekolah baca Al-Fatihah? Enggak Bu, perhatikan mereka, maaf lahir batin. Karena anak yang bisa baca Quran dapat syafaat nanti. Ibu mau disiksa sama Allah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya, kurang ajar. Kita nggak bisa jawab, pengen dicambuk, nggak jadi. Sebab apa? Ada seorang anak di atas dunia sedang membaca A di atas A di bawah I, A di depan U, bacanya Ma di atas Ma, Ta di atas Ta, Lam di depan Lu, bacanya mata Lu. Enggak jadi dicambuk. Kenapa? Karena anak sedang baca Quran. Malaikat, kenapa kau nggak jadi cambuk aku? Tengoklah Fulan, tengoklah wahai Fulana, di atas dunia ada seorang anak yang sedang belajar A I U. Kalau belajar A I U saja jadi syafaat, apalagi anak kita bisa baca Yasin, bisa baca Al-Ikhlas, bisa baca Quran. Alhamdulillah. Tapi kalau anak kita pintar nyanyi, mohon maaf, bukan tidak boleh, boleh, yang penting bisa baca Quran. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kalau anak kita bisa nyanyi nggak bisa baca Quran, masa dia akan ngumpulin? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mari kita kumpul sejenak. Saya akan menyanyikan lagu yang terakhir. Kurang ajar. Itu orang tua lagi sakaratul maut Pak, masa dia nyanyi kau seperti hantu terus menghantui aku, karenmu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau sakiti aku. Itu orang tua bukan mati Pak. Tapi tengok, ketika orang tuanya, ibunya, bapaknya, dia sakit, bukan pun sakaratul maut, di telinga kirinya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tak terasa air mata netes dari mata emaknya. Mama kenapa nangis Ma? Ya Allah, Mama bangga punya anak kayak kamu. Kamu bisa baca Quran di telinga Mama, Masya Allah. Maka rumah kita jangan pernah kita jadikan sebagai kuburan. Untuk kita tidak menjadikan rumah kita kuburan, salah satu diantaranya zikir dan juga baca Qur. Tapi ingat Pak, ya,
Baca Quran jangan sepelein, Pak. Kadang-kadang kita suka nyepelin, kadang-kadang baca Quran di aplikasi HP nggak pakai wudu. Awas hati, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh kita menyentuh Al-Quran kalau kita tidak suci. Makanya kita ngambil wudhu dulu, biarpun ke aplikasi. Aplikasi Quran ketika kita niat bacanya Al-Quran, maka dia statusnya Al-Quran. Tapi kalau kita sedang tidak baca Al-Quran, boleh kita bawa HP kita ke dalam toilet. Tapi jangan pula lama kalau bawa HP ke toilet tuh gini, terus scroll TikTok, apalagi itu. Ya, baca Quran, Mbak. Insya Allah. Tapi ngambil wudhu dulu. Makanya ketika kita mau tidur, sunahkan ngambil wudhu. Bu, ya Bu ya. Mau tidur ngambil wudhu ya Bu ya. Insya saya kemarin tablik akbar di Muara Jawa, MTQ Musabakoh Tilawatil Quran. Ada teriak ibu-ibu belakang, Ustaz, saya nggak ngambil wudhu kalau mau tidur. Terus pakai skincare Ustaz, krim malam, krim siang. Masya Allah. Bu, ibu ngambil wudhu sebelum tidur, tidur ibu didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Maaf, luar biasa. Bangun tidur, pertama kali dicuci kata Rasul SAW, bukan muka duluan ibu, tapi Bu, Pak, tangan duluan, Pak. Bapak-bapak masuk toilet jangan langsung buka sleting atau angkat sarung, cuci tangan dulu, Pak. Kenapa, Pak Ustadz? Kita nggak pernah tahu, Bu, Pak. Ini tangan kita ini saat kita tidur, ini melaku kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana ini tangan kita, Pak. Bisa jadi dari hutan Kalimantan turun ke Mataram, masuk ke Bau-Bau, menuju ke NTT, masuk ke Jakarta Pusat, Maluku dan sekitarnya. Jadi, gue ya, ambil wudhu. Bahkan setelah acara begini, kita makan prasmanan, itu dianjurkan sebenarnya ngambil wudhu dulu. Ya, Bu, at-ta'am al-wudu qabla ta'am yasfi'ani yaumal qiyamah. Siapa yang ngambil wudhu sebelum makan akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Ya, nanti pulang sebelum makan ngambil wudhu dulu. Percaya dan yakin. Ibu selesai wudhu, makanan sudah habis. Ya, toh, ya baca Quran ya Bu ya. Insya. Yang terakhir, yang keempat adalah apa? Ini yang paling penting, Pak, yaitu istri yang solehah. Maaf lahir dan batin, karena tanggung jawab seorang nih laki-laki adalah mengajarkan bagaimana ini istri kita kenal dengan Allah, cinta sama Rasul, agar kita nanti pada saat ditanya di padang mahsyar di yaumil kiamah, amanah kita menjadi ringan. Asbab kita udah mengenalkan mereka istri-istri kita, ya, anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, ya, jadi istri yang soleh. Amin. Amin. Ustadz, bagaimana cara jadi istri soleh? Biarkan suamimu bekerja. Sebelum mereka pulang, begitu mereka berangkat bekerja, Bunda selesai beres-beres, gelarkan sajadah, sholat duha 2 rakaat, angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, bantulah suamiku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena doa istri yang solehah itu adalah doa yang mustajab. Insya kita juga sebagai laki-laki, Pak, jangan sungkan-sungkan untuk meminta doa kepada istri kita. Saya itu mau berangkat kemana aja, begitu udah punya istri, Pak, langsung saya bilang, yang sayang, Papa mau berangkat, doain ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Berangkat saya, Pak. Pulang, kalau pulang beda, Pak. Begitu saya pulang, begitu cium tangan, Pak, nggak didoain lagi sama istri saya. Dia langsung ngelihat kantong saya. Makanya harus dipastikan sama panitia ini, Mbak Lulu. Maaf, Pak, saya sekali, Pak, ceramah di Kutai Barat di Melak. Kan saya buru-buru karena malam saya harus pulang langsung ke Samarinda. Pulang, Pak, MC-nya lari, Pak. Ngejar saya panitianya. Begitu saya masuk kemana? Ke mobil. Ustaz, maaf ya, masukin, Pak. Saya juga nggak ngecek-ngecek, Pak. Masya Allah, Pak. Itu ternyata itu amplop ketukar sama MC. Bapak, makanya panitia tolong pastikan jangan sampai tertukar lah. Kamu tahu kalau ulun ini jauh dari Samarinda. Kalau kata bahasa Sunda, ya jauh. Ya, kulo iki jauh.
tepi ya Bu, tepi maksudnya. Tepi ten Samarinda. Nek saiki aku iso ngomong Jawa. Kenapa kok bisa ngomong Jawa? Nek istriku lo iku wong Jawi. Tapi aku iku ra iso nek Jawane Jawa halus. Aku ini Puja Kusuma, putra Sunda lahiran Sumatera. Makanya kasar. Karena memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nggak ya? Masya Allah. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Suatu ketika saya pernah berjalan-jalan ke negeri Hindustan, bertemu dengan Syahrul Khan Amir Khan dan juga Amitabh Bachchan. Tapi sayang Bunda, itu semua hanya dalam hayalan. Syahrul Khan pernah ngomong nama saya, jum malanehe juta tahe, lema jalan tenehe, ajem teh, dunia karemtum nehi. Tahu artinya Ibu? Bunda, bahasa India itu mudah. Ini nggak percaya. Mudah Bunda. Bahasa India itu Pak cuma di ujungnya dikasih he aja. He. Cinta segitiga. Bahasa Indianya coach ho. He. Cinta segitiga. Bu. Woi. Kalau badan pegal, sakit badan gitu apa? Hai. Minuman dingin pada saat hujan apa? Udang jahe. Sama bahasa Inggris Bunda. Bahasa Inggris itu mudah, nggak ada susah-susahnya. Iya serius. Tuh pohon pisang, ya pohon pisang yang udah busuk itu bahasa Inggrisnya apa? Debok. Makanan ayam namanya dedek. Tuh. Selamat pagi apa bahasanya Inggrisnya? Good morning. Kalau selamat ngopi? Bukan, good day. Sallu ala Muhammad. Ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali 4 ini, yang pertama syukur sama Allah. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Kata Imam Ghazali, syukur itu adalah dari diri kita. Insya Allah kalau kata Maulana Jalaluddin Rumi, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan tanpa kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah, lihatlah yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah melihat apa yang Allah berikan untuk orang lain. Kadang-kadang yang membuat bahagia kita kayak gitu Pak. Kadang-kadang kita ngeliatin orang lain, luar biasa, hingga kita iri dan kita kabur dan lain sebagainya. Muncul penyakit hati dalam diri kita. Tapi kalau kita, kata Maulana Jalaluddin Rumi, lihatlah apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah melihat apa yang telah orang lain Allah berikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Yang kedua, perbanyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, perbanyak Al-Quran. Dan yang terakhir, jadilah istri-istri yang soleha. Amin ya Rabbal. Meskipun memang istri ini Pak, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ya, Bu, Ibu, ini terakhir Bu. Maaf, kalau ada yang perempuan tidak masuk surga, saya aneh. Maaf, kenapa? Orang ibu yang punya surga kok. Kalau kami laki-laki ini tidak masuk surga, gak wajar. Kami gak punya surga. Lah ibu kau udah dititipin surga sama Allah. Mana dalil Ustaz? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Coba tengok. Ya Bu ya. Kalau ibu yang punya surga nggak bisa masuk, aneh. Bu. Oi. Ibu punya surga. Tapi ingat, setiap gedung, setiap bangunan itu punya pintu. Surga pun demikian punya pintu. Ada pintu babul royan, babul duha, babul tahajud. Tapi tengok, kalau itu pintu itu terkunci, ibu nggak bisa masuk. Kuncinya ada di mana? Inilah dia ini. Kuncinya ada di kami. Jadi ada harus kerjasama, simbiosis, mutualisme. Insya Allah semuanya dapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir Ibu, saya yakin seluruh ibu-ibu jamaah semua sudah pegang amplop. Saya lihat masjid ini masih dalam pembangunan. Jangan ragu-ragu untuk masukin apa yang kita bisa dalam amplop itu. Ya Bu ya, amin ya Rabbal. Ada amplop keluyuran, amplop jalur sumbah, yang sumbang kekasih pangeran, yang gak nyumbang bolone. Astagfirullahaladzim. Salatullah salam
ala ta'at salatullah ala yasin. Ada amplop ora wiri, amplop jaludi sing isi akero sing rangisi ben cepet. Astagfirullahaladzim. Salatullah Tuhan, salatullah ala yasin. Sallu ala Muhammad. Pastikan ya Bu ya, diisi itu amplopnya. Ingat ada 2 tadi. Kalau nggak nyumbang nanti jadi bolone. Jangan lihat saya setannya. Kalau nggak ngasih rezeki nanti ben cepat. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan berkah semua ya Pak ya. Maaf lahir dan batin Bunda Ayah, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Bu, Pak, panitia, saya izin menyampaikan ya. Ingat bapak-bapak yang sering pengajian di Rantau Pulung ini, Bapak, Ibu, kalau ngundang Ustadz, Ustadz yang minta bayaran dosa. Dia harus menyampaikan itu. Ustadz Rudin itu diundang kemana-mana nggak pernah minta bayaran Pak. Serius ya Bu ya. Enggak juga Pak ya. Ya transfer juga enggak Pak. Serius ya. Pokoknya kalau Bunda undang Ustadz yang minta bayaran, saya kalau saya mau datang bayaran sekian, dosa Bu. Tapi kalau ibu bapak undang Ustadz yang nggak dibayar, lebih dosanya. Kumaha barudak? Well. Maaf ya Bu ya. Ya Allah guyon mawon iki. Yo, ya wes, ini saja yang dapat saya sampaikan. Thank you very much ya semuanya. Ikan hiu nabrak kayu, I love you, aku cinta kamu. Aku suka sapu tanganmu, tapi sapu tangan berwarna ungu. Ku katakan I love you, kau jawab I can't stop loving you. Emang ngerti artinya apa? Buang sampah pada tempatnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Ikan belanak, anak tikus mati di kardus. Kalau ada makanan-makanan enak, panitia tolong jangan lupa dibungkus. Maaf Bu Camat, maaf Bu Camat ya. Maaf ya Pak ya, Pak Yai, terima kasih semuanya. Insya Allah pemimpin kita ini masuk ke dalam surga. Tapi belakangan. Ya Pak, karena ada 5 golongan Pak yang masuk surganya belakangan. Ya, 1 Ibu Camat, yang kedua Bapak Kepala Desa, yang ketiga Bapak Babinsa, yang keempat Kamtibas, dan yang terakhir aku. Ya serius Pak, itu terakhir saya Pak masuk surganya Pak. Ya. Pertama, Pak Camat, Ibu Camat, maju. Apa kau yang gunakan, kau lakukan di Rantau Pulung? Nggak bisa jawab. Lengser. Pak Kades, apa yang kau lakukan? Nggak bisa jawab. Pukul ngapel malaikat. Terakhir aku Pak. Ustadz Rudi dari Pramuka. Iya, siap ya Rob. Maju, siap. Ini masyarakat Rantau Pulung udah masuk surga semua Pak. Apa Ustadz yang kau gunakan, yang kau lakukan untuk umat? Belum aku jawab Pak. Ternyata ada ibu-ibu yang satu mobil ketinggalan di jalan Rantau Pulung. Ustadz ya? Siapa ya? Aku Ustadz, jamaah SP8. Dulu aku pernah ikut ceramah Ustadz. Ada 4 yang aku lakukan Ustadz. Apa itu? Syukur Ustadz. Kedua zikir Ustadz. Ketiga baca Quran. Yang keempat jadi istri yang soleh. Alhamdulillah Ustadz. Berkat dari aku ini Ustadz. Datang ke ceramah Ustadz. Aku ini Alhamdulillah berubah Ustadz. Sehingga Allah takdirkan masuk dalam surga. Dengar itu kan Pak. Saya kan nggak jawab lagi kan. Lo kan tahu kan, Ustadz Rudi ini masuk, Pak Camat, Bu Camat ini, mereka berdua bilang, Ustadz kan yang aku apa undang, nggak ada urusan Pak, di sini bukan urusan undang, urusan selamat. Bercanda Pak Camat, bercanda. Fix sudah ini nggak bakal diundang lagi ya kan. Maaf Bunda Camat ya, ini bercanda Pak Camat, biar awet muda ya, macam kayak Bunda Camat sama Pak Kades ini kan ganteng-ganteng ya kan. Bu Camat cantik ya kan. Amin ya Rabbal. Maaf ya Pak ya. Ini ada yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin karena habis pulang dari sini besok pagi saya langsung terbang Pak ceramah di Malaysia dalam rangka peringatan sunatannya Upin dan Ipin. Ada
Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.